Pernah kepikiran nggak? Gimana sih aplikasi di HP atau website yang kita buka tiap hari itu dibuat? Kelihatannya ribet banget kan? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita bakal tunjukin kalau logika dasar coding itu sebenarnya sederhana. Dan kita juga bakal kasih kamu peta jalan yang jelas buat mulai petualangan jadi developer profesional. Oke, yuk kita mulai. Biar gampang, bayangin aja coding itu kayak masak. Serius deh, kode yang kamu tulis itu resepnya. Bahasa pemrograman itu ibarat jenis masakannya. Mau masakan Padang atau masakan Italia. Dan kamu, si developer, adalah kokinya. Terus komputer. Anggap aja dia asisten koki yang super patuh. Tapi juga super lurus. Dia bakal ngikutin resep kamu plek ke plek. Sama persis, tanpa improvisasi sama sekali. Sekarang, buat buktiin omongan tadi, yuk kita lihat 2 resep digital yang super simpel. Kita bakal intip instruksinya, terus kita cicipin hasilnya. Ini bakal nunjukin gimana perintah yang sederhana bisa ngasih hasil yang nyata. Resep pertama kita ini gampang banget, tujuannya cuma satu. Nyuruh web browser kayak Chrome atau Firefox yang biasa kamu pakai buat nampilin pesan sambutan. Anggap aja ini appetizer digital kita. Dan ini dia resepnya. Ditulis pakai bahasa PHP. Intinya, ini tuh cuma serangkaian perintah langkah demi langkah. Lihat deh, ada perintah echo. Gampangnya, itu artinya kita nyuruh dia buat ngomong atau nampilin teks apapun yang ada di dalam tanda kutip. Jadi kita lagi bilang ke komputer, tolong tampilin kalimat "Selamat datang di Decoding ya." Sesimpel itu. Voila! Nah, ini dia hasilnya. Keren kan? Komputer benar-benar baca resep PHP kita dan langsung nyajiin persis apa yang kita minta. Sebuah pesan sambutan. Ya, persis kayak resep masakan yang jadinya kue. Resep kode ini jadinya tulisan di halaman web. Oke, lanjut ya. Buat resep kedua, kita coba sesuatu yang agak beda dikit. Kali ini kita pakai bahasa Python buat nyuruh komputer ngerjain hitung-hitungan dasar. Kita mau bikin kalkulator mini ceritanya. Nah, yang asyik dari resep ini tuh gampang banget dipahamin, bahkan buat kamu yang belum pernah ngoding sama sekali. Coba bayangin, kita lagi nyiapin 2 bahan, kita simpan angka 20 di satu wadah, terus angka 30 di wadah yang lain. Udah gitu perintahnya jelas banget. Tolong jumlahin isi dari 2 wadah itu. Dan simsalabim, komputer langsung nurut, ngikutin resepnya, dan ngasih kita jawaban yang benar. Nggak pakai ragu, nggak pakai salah, dia ngerjain persis apa yang kita suruh. Nah, inilah kerennya coding. Kita kasih instruksi yang tepat, hasilnya pasti bisa diandalin. Tentu aja, di dunia nyata, nggak semua resep langsung berhasil di percobaan pertama. Mau itu di dapur beneran atau pas lagi ngoding, kadang ada aja yang salah. Jadi, gimana dong kalau resep digital kita ini gagal? Ini nih pertanyaan yang bakal dihadapi sama semua calon developer. Apa yang terjadi kalau kita salah ketik atau lupa satu langkah penting di resep kita? Nah, di dunia coding, ini namanya error atau bug. Dan disinilah mental seorang developer diuji. Ketemu error itu bukan berarti gagal loh, itu justru bagian yang paling normal dari proses belajar. Intinya gini, belajar ngoding itu butuh niat, keseriusan, dan yang paling penting, mental baja pantang menyerah. Setiap error yang berhasil kamu benerin itu ibarat memperbaiki resep yang gosong. Kamu jadi belajar sesuatu yang baru dan jadi koki yang lebih jago. Terus, gimana caranya naik level? Dari yang tadinya cuma bisa ngikutin resep simple, jadi seorang developer profesional. Ibaratnya jadi master chef digital yang bisa bikin aplikasi canggih. Kan nggak mungkin cuma coba-coba resep acak kan? Jawabannya adalah dengan ngikutin yang namanya learning path atau jalur belajar. Anggap aja ini buku resep profesional kamu. Isinya bukan resep acak-acakan, tapi alur belajar yang jelas dan terstruktur. Benar-benar nuntun kamu dari hidangan paling dasar sampai yang paling kompleks, selangkah demi selangkah. Kenapa sih jalur terstruktur ini penting banget? Gini, pertama, alur yang terstruktur itu ngejaga kamu biar nggak bingung dan tersesat di tengah jalan. Kedua, kamu jadi membangun skill secara berurutan. Jadi setiap materi baru itu nyambung sama apa yang udah kamu pelajarin sebelumnya. Dan yang paling penting, semua nih ujung-ujungnya nyiapin kamu buat karir, ngebekalin kamu dengan skill yang benar-benar dibutuhin di dunia kerja. Nah, kalau kamu udah punya buku resep andalan dan udah paham dasar-dasarnya, sekarang waktunya milih spesialisasi. Mirip kayak koki, ada yang jago bikin kue, ada yang jago bikin sushi, ada yang ahli saus. Seorang developer juga gitu, bisa milih mau jadi ahli di bidang apa. Coba kita lihat deh beberapa pilihan menarik ini.
Kamu pengen bikin aplikasi yang dipakai jutaan orang di HP Android? Atau mungkin lebih tertarik main sama data dan kecerdasan buatan sebagai machine learning developer? Atau jangan-jangan suka bikin tampilan website yang cakep sebagai front-end web developer? Setiap jalur ini punya peluang karir yang keren banget loh. Jadi, setelah ngintip sedikit gimana dapur digital ini bekerja, mulai dari resep yang super simple sampai gimana caranya jadi seorang master, pertanyaannya sekarang buat kamu. Masakan digital pertama apa yang pengen kamu ciptain? Apa itu website sederhana, kalkulator kecil, atau mungkin ini langkah pertama menuju game impian kamu? Ingat, perjalanan ini selalu dimulai dengan satu baris kode.